Allah, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita seperti yang diamanahkan kepada kami, yaitu membahas atau mengkaji kitab Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Malam hari ini kita coba membahas hadis-hadis yang secara zahirnya sepertinya bertentangan satu dengan lain pada bab luhumid dohaya atau bab tentang daging hewan kurban. Karena momen kita sebentar lagi berkurban, bagaimana distribusi pembagian daging hewan kurban itu, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Ternyata secara zahir hadis-hadis tentang pembagian hewan kurban itu sepertinya juga bertentangan satu dengan yang lain. Dan kita sudah meyakini kalau hadis Nabi memang benar sahih bersumber dari beliau, maka tak mungkin terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Ketika sepertinya atau zahirnya terjadi pertentangan, maka pertentangan itu tentu bisa dipahami dengan ilmunya atau dikompromikan. Maka kita lihat bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis-hadis pembagian daging hewan kurban itu. Pertama sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi', dia mengatakan akhbarana Syafi'i yuqal, Imam Syafi'i mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, kata Imam Syafi'i, akhbarana Malikun, Malik mengkabarkan kepada kami yang dia terima dari Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumid dhahaya ba'da salasin. Kata Jabir, seorang sahabat yang termasuk muksir, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan kurban itu lebih daripada 3 hari. Berarti saat pembagian hewan kurban itu bagi yang berkurban, maka jangan lebihkan bagiannya untuk dimakan selama 3 hari. Dalam hadis ini beliau melarang. Ini kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang memakan daging hewan kurban lebih untuk kebutuhan 3 hari. Kita bisa tentunya menakar berapa kebutuhan satu keluarga orang yang berkurban itu untuk 3 hari. Lebih daripada itu Rasul melarang. Summa qala ba'da zalik, kemudian setelah itu dalam waktu yang lain Rasulullah SAW perintahkan, kulu, makanlah bagian atau daging hewan kurban itu, watazawwadu, jadikanlah sebagai bekal, waddakhiru, dan simpanlah. Berarti ada 3 pembagian hewan kurban. Pertama, makan untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Kedua, tazawwadu, jadikan bekal. Tentu kalau dijadikan bekal, bisa jadi daging korban yang dijadikan bekal itu lebih untuk kebutuhan 3 hari. Terakhir Rasul mengatakan waddakhiru, simpanlah. Kalau simpan tidak ada penjelasan sampai batas atau sejumlah apa, sampai kapan daging kurban itu boleh disimpan. Berarti ada 2 riwayat. Yang pertama, Rasul melarang memakan atau mengambil daging kurban itu lebih untuk kebutuhan 3 hari. Yang kedua, lebih daripada 3 hari. Bahkan berbulan-bulan pun dalam perintah hadis yang kedua berarti boleh. Tentu zahirnya ini terjadi pertentangan. Maka untuk menyelesaikan memahami hadis-hadis seperti ini,
disitulah kita perlu ilmu ulama. Sekarang kita mengambil ilmunya Imam Syafi'i. Bagaimana cara beliau menyelesaikan hadis ini? Beliau menyebutkan riwayat lain. Makanya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini dikumpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan itu untuk mendukung apa maknanya. Dalam riwayat lain, haddatsana Rabi'u qala, dari Rabi' dia mengatakan akhbarna Syafi'i. Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata akhbarana Malikun an Abdullah bin Abi Bakrin an Abdullah bin Waqid bin Abdullah annahu qala. Kata Imam Syafi'i, Malik mengabarkan kepada kami, dia terima dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah. Waqid bin Abdullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumid dhahaya ba'da salat. Jadi riwayat dari Jabir bin Abdullah tadi juga dikuatkan oleh sahabat Waqid ibn Abdullah. Nah, Waqid ini ada berapa orang sahabat bernama Waqid? Waqid bin Abdullah, ada Waqid bin Abdurrahman. Kata Waqid, Rasulullah melarang memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ambil hewan kurban itu dagingnya hanya untuk kebutuhan 3 hari, jangan lebih. Nah, ini disebutkan dalam kitab Bada'iul Manan, kemudian dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah, dan kitab-kitab yang lain. Kemudian summa qala Abdullah bin Abi Bakr, kemudian Abdullah ibn Abi Bakr dia mengatakan, ini riwayat lain. Kalau tadi Abdullah bin Abi Bakr menerima dari Abdullah bin Waqid, sekarang Abdullah bin Bakar bin Abi Bakrin dia mengatakan begini. Riwayat yang menyebutkan Rasulullah melarang memakan hewan kurban dari 3 hari itu, fazakartu zalika li umrah. Saya sampaikan, saya laporkan kepada umrah. Umrah ini seorang tabi'in yang termasuk banyak memberikan hadis dari jalur Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Aisyah Ummul Mukminin, anaknya Abu Bakar, dia punya murid namanya Umrah. Umrah inilah yang paling banyak memberikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah sendiri itu termasuk sahabat terbanyak memberikan hadis, walaupun bukan paling banyak. Dalam istilah ilmu hadis disebut dengan al-muksirin, sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Yang terbanyak Abu Hurairah, lebih dari 5.000. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri, dan lain sebagainya. Dari jalur Aisyah, dia kebanyakan menyampaikan, atau hadisnya kebanyakan diriwayatkan oleh Umrah, seorang tabi'in perempuan. Nah, tadi Abdullah bin Abi Bakar melaporkan, menyampaikan larangan Rasulullah memakan daging hewan kurban lebih 3 hari kepada Umrah. Faqalat, maka Umrah mengatakan, shadaq, benar itu. Benar Rasulullah melarang memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Lalu dia jelaskan, sami'tu Aisyah taqul, saya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha, berarti guru dia dalam menerima hadis ini, seorang sahabat Aisyah, taqul, dia mengatakan tentang larangan Nabi tadi. Apa kata Aisyah? Dafanasun min ahlil badiyah hadratal adha fi zamani Rasulillah. Dulu ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang menjadi tamu, yang mana kelompok orang ini dari ahlil badiyah, orang-orang pedalaman.
Orang-orang pedalaman, orang-orang yang jauh datang kepada Rasul. Saat itu mereka hadir datang kepada Rasul pada hari Adha, Idul Adha. Nah, dan itu terjadi di zaman Rasulullah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan pada hari Nahar itu datang sekelompok orang, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Nah, yang jelas jumlahnya banyak, dari jauh, dari pedalaman. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan daging hewan kurban, iddakhiru li salasin, kalian simpanlah daging hewan kurban itu li salas, hanya untuk kebutuhan makan selama 3 hari saja. Berarti ada kaitannya. Rasul perintahkan simpan atau ambil daging hewan kurban li salasin untuk 3 hari saja. Wa tasaddaqu bima baqiya, kemudian sisanya sedekahkan. Berarti hanya kebutuhan 3 hari saja yang boleh diambil. Nah, sisanya sedekahkan. Kenapa Rasul kita sedekahkan? Berarti terkait dengan adanya tamu tadi, tamu dari orang-orang pedalaman yang jumlahnya cukup banyak, maka Rasul perintahkan ambil untuk kebutuhan 3 hari dan selebihnya sedekahkan. Satu keluarga berapa kira-kira kebutuhan makan daging selama 3 hari? Berapalah? Mungkin 1 kilo 2 kilo itu sudah banyak. Berapa lebihnya? Tentu sisanya. Nah, kalau kurbannya 1 ekor kambing, berapa daging kambing? Ada 30 kilo sampai 20 kilo, ambil 2 kilo, 3 kilo, selebihnya sedekahkan. Tapi dalam hadis ini, walaupun Rasulullah tidak menyebutkan disedekahkan kepada siapa, apakah kepada tetangga atau kepada tamu ini atau kepada karib kerabat, tidak disebutkan. Maka sesuai dengan cara memahami hadis secara konteks, apa konteks itu diyakini sebagai bagian dari makna hadis. Apa konteksnya? Konteks Nabi menyuruh menyimpan, mengambil 1/3, selebihnya disedekahkan, konteksnya saat ada tamu. Nah, begitu cara memahaminya. Berarti konteksnya ada tamu. Kenapa Nabi selain dari yang diambil 3 hari itu disedekahkan semuanya? Untuk kebutuhan tamu tadi. Kalaupun masih tersisa, itu berarti berikan kepada yang lain. Ini adalah bagaimana memahami hadis Nabi berdasarkan konteksnya. Konteks itu maknanya pemahaman hadis di luar teks. Apa konteks? Memahami hadis berdasarkan yang pertama sebab urut. Apa sebab urut hadis? Maka dipahami berdasarkan sebab urut itu. Karena diyakini sebab urut bagian daripada makna hadis, tidak bisa dipisahkan. Kalau suatu hadis tidak ada sebab urutnya, maka lihat kondisi sahabat saat hadis itu muncul. Lihat seperti apa kondisi sahabat. Maka kondisi sahabat saat itu merupakan konteks daripada makna hadis tadi. Dan yang ketiga, konteks itu adalah bagaimana pemahaman hadis itu untuk diterapkan pada masa sekarang. Nah, ini sebagai contoh hadis tentang Rasulullah mengatakan la yuflihu qaumun iza wallu amrahum imra'ah. Suatu kaum tidak akan beruntung kalau mereka mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan. Nah, ulama yang memahami secara tekstual, teks saja, berarti perempuan tak boleh jadi pemimpin. Dari level manapun, perempuan tak boleh jadi pemimpin. Itu berarti memahami secara teks saja.
Tapi sebagian ulama memahami secara konteksnya. Apa konteksnya di sini? Lihat apa yang melatar belakangi Rasulullah mengeluarkan sabda itu. Ternyata ditemukan hadis ini disampaikan oleh beliau saat meninggalnya seorang raja Persia. Persia yang merupakan polisi dunia, negara adidaya kuat. Sistem mereka itu kalau raja meninggal digantikan oleh anaknya atau putra mahkota. Sekarang meninggal rajanya, dia tidak meninggalkan seorang putra pun. Yang ada hanya anak perempuan. Anak perempuan raja Persia pun itu tidak berpendidikan, tidak berpengalaman, tidak punya ilmu dalam memimpin. Akhirnya mereka paksakan juga anak perempuan yang tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman untuk sebagai raja. Bayangkan sebuah negara besar yang dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan lagi yang tidak punya pengalaman, apakah tidak hancur? Maka berkaitan dengan itulah Rasulullah mengeluarkan sabdanya, tidak akan beruntung suatu kaum, suatu negara kalau menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Kalau begitu hadis ini ada sebab urutnya atau konteksnya. Sekarang bagaimana dengan konteks sekarang? Perempuan-perempuan kita, mereka kalau laki-laki sekolah, perempuan kita juga sekolah. Kalau anak laki-laki kita kuliah, anak perempuan kita juga kuliah. Kalau anak laki-laki kita ada yang doktor, perempuan lebih banyak doktor. Kalau laki-laki kita banyak yang profesor, perempuan juga banyak profesor. Mereka juga punya ilmu, punya pengalaman. Tentu tak akan sama keadaannya dengan anak raja Persia perempuan tadi yang tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, saat dia akan menjadi pemimpin. Beda dengan yang sekarang. Karena perempuan kita sekarang ada yang profesor, ada yang doktor, punya pengalaman, maka beda keadaannya. Oleh karena itu sebagian ulama memahami boleh-boleh saja perempuan jadi pemimpin, boleh-boleh saja, tapi bukan keharusan, hanya sekedar boleh. Kalau memang saat itu tidak ada laki-laki yang lebih pantas, yang tidak punya kemampuan, dan perempuan ada yang punya kemampuan, maka boleh diberikan kepada perempuan tadi. Itu berarti memahami hadis ini berdasarkan kepada konteksnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, memahami hadis secara konteks itu tidak sembarangan. Memahami suatu hadis harus terlebih dahulu mendahulukan makna teksnya apa. Kalau makna teksnya sudah jelas, tidak punya makna ganda, tidak ada pertentangan dengan dalil-dalil lain, tidak ada pertentangan dengan maqasid syariah, maka mesti memahami hadis itu berdasarkan teksnya. Tak boleh berdasarkan konteksnya. Umpamanya dalam ayat kalau dikatakan seorang laki-laki dalam surat An-Nur yang menuduh istrinya melakukan zina, maka mesti mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Arba'at syahadat, 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala. Bisakah kalau seandainya 1 orang melihat, kemudian ditambah dengan 2 kamera atau 3 kamera? Itu tidak bisa. Karena ayat ini langsung menyebutkan 4 saksi, mesti 4 orang. Bukan persoalan benar tidaknya peristiwa itu terjadi, tapi Al-Quran menuntut 4 orang kesaksian. Bukan hanya sekedar kebenaran pembuktian, tapi ada hal lain dituntut oleh Al-Quran. Mesti 4 orang yang melihat. Nah, maka makna ayat itu, teks itu sudah jelas. Jangan lagi dicari mana konteksnya. Tapi kalau ada pertentangan dengan yang lain, barulah diharuskan mencari makna konteksnya. Bahkan ada hadis yang tak bisa dipahami secara tekstual, harus dipahami secara konteksnya. Ketika istri beliau, istri Rasulullah SAW itu bertanya kepada beliau, siapa di antara kami yang lebih dulu meninggal? Maka Rasul mengatakan,
yang lebih dulu meninggal di antara kalian adalah siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata maksud panjang tangan itu bukan panjang diukur dari sentimeter, tapi panjang tangan itu maksudnya makna kiasan, makna konteksnya yaitu siapa yang paling rajin bersedekah. Itu yang lebih dulu meninggal. Sebab siapa yang lebih dulu meninggal itu sebagai isyarat itulah yang paling mulia di antara mereka dan lebih dahulu masuk surga. Nah, sekarang kembali kepada hadis ini. Jadi pada hadis yang kedua, saat datangnya tamu dari pedalaman tadi, Rasul mengatakan simpan untuk 3 hari, selebih sedekahkan semuanya. Ini kata Aisyah. Falamma kana ba'da zalik qulna li Rasulillah. Tapi setelah itu kami berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Laqad kana an-nasu yantafi'una min dhahayahum yahmiluna minhal wadka wa yattakhizuna minhal asqiya. Kata Aisyah, sungguh sekarang ini atau seringkali manusia atau orang-orang itu mengambil manfaat dari kurban-kurban yang sudah mereka lakukan. Artinya bukan lagi mengambil daging kurban itu untuk kebutuhan 3 hari, bukan lagi itu. Tapi lebih daripada itu, yahmiluna min halwadka, bahkan mereka membawa atau mengambil lemaknya yang kebutuhannya untuk jangka lebih daripada 3 hari. Bahkan bukan hanya itu, wa yattakhizuna min hal asqiya, mereka mengambil bagian dari hewan kurban itu untuk dijadikan tempat minum. Berarti bagian kulitnya. Berarti kulit ini kalau dijadikan tempat minum tidak mungkin hanya untuk kebutuhan 3 hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Dan itu kulitnya itu bagian daripada hewan kurban. Sementara Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali bahwa jangan jadikan atau semua bagian daripada hewan kurban itu bagikan, kulitnya, apalagi dagingnya, bahkan sampai pelananya, itu semua dibagi. Itu pesan Ali. Sekarang kulitnya ini dijadikan tempat minum, berarti untuk kebutuhan pada masa yang lama. Nah, itu kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zak?" Bagaimana itu? Qalu, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nahaita an akli luhumid dhahaya ba'da salas." Engkau pernah melarang memakan daging hewan-hewan kurban itu setelah 3 hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama nahaitukum min ajlil dafa allati dafat hatratal adha faqulu wa tasaddaqu wadzakiru." Ini pernyataan Nabi yang terakhir. Sesungguhnya aku melarang kalian memakan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari min ajlid dafa. Dulu sebabnya karena ada tamu dari orang-orang pedalaman tadi, sehingga tentu banyak membutuhkan daging hewan kurban untuk menjamu mereka. Berarti karena kebutuhan waktu itu, maka aku larang kalian memakan lebih daripada 3 hari. Jadi min ajli dafa allati dafat hatratal adha, yang mereka itu bertamu kepada kita itu pada momen hari raya Idul Adha. Tapi sekarang tamu tak ada. Sementara daging sudah begitu banyak. Maka oleh karena itu sekarang 40 makan oleh kalian. Berapa jumlahnya?
Rasul tidak sebutkan. Nah, maka makan sendiri, setelah itu watasaddaqu, kemudian sedekahkan sebagian, kemudian wadakhiru, kemudian simpanlah. Berapa lama? Tidak disebutkan. Berarti bisa jadi untuk kebutuhan sebulan, 2 bulan. Kalau masih ada silakan. Nah, berarti saat hewan kurban itu banyak, kebutuhannya sedikit, silakan makan, sedekahkan, kemudian simpanlah. Kemudian kata Ar-Rabi, Imam Syafi'i mengatakan, wa yusbihu ayyakuna innama naha Rasulullah an imsaki luhumid dhahaya ba'da salas idza kanat ad-dafatu ala ma'na al-ikhtiyar la ala ma'na al-fard. Kata Imam Syafi'i dalam mengomentari hadis ini, menyerupai atau bisa jadi Rasulullah melarang menahan daging kurban lebih daripada 3 hari saat ada tamu itu pun, itu juga atas makna al-ikhtiyar, atas makna boleh memilih. Memilih maksudnya apa? Sekarang ada tamu dalam saat Idul Adha, dalam berkurban. Lalu Rasul perintahkan tadi, ambil untuk 3 hari, selebihnya sedekahkan. Itu pun kata Imam Syafi'i bukan sebagai perintah wajib untuk mensedekahkan lebih dari kebutuhan 3 hari, tapi itu adalah pilihan. Pilihan terbaiknya adalah sedekahkan selebihnya, tapi masih tetap boleh mengambil lebih dari 3 hari. Apa sebab? Karena untuk menyambut, melayani tamu itu pun, itu tidak mesti dengan daging hewan kurban, mungkin dengan makanan yang lain. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i di sini masih ada kemungkinan bahwa maksud Nabi memerintahkan ambil untuk 3 hari, selebihnya disedekahkan untuk tamu, itu masih ikhtiari, bukan sifatnya wajib. Sebab kalau wajib, saat ada tamu hanya untuk 3 hari yang boleh, selebihnya mesti disedekahkan. Bukan itu, tapi inilah adalah untuk pilihan, bukan menunjukkan wajib. Nah, wa inna ma qultu yusbihul ikhtiyar biqaulillahi azza wa jalla fil budn. Ini sama ikhtiarnya, artinya ada pilihan. Berkaitan dengan firman Allah azza wa jalla tentang hewan bud, berarti onta. Nah, dalam ayat disebutkan fa iza wajabat junubuha wa kulu minha wa at'imu. Ini hewan kurban berupa onta. Maka apabila hewan kurban itu sudah disembelih, wajabat junubuha, sudah disembelih, sudah tersungkur, sudah tidak bernyawa lagi, fakulu minhu, kata Allah, makanlah sebagiannya, wa at'imu, dan berikan makan kepada orang lain. Kata Imam Syafi'i, wa hazil ayatu fil budni allati yatatawwa biha ashabuha allati wajabat alaihim qabla an yatatawwa'u biha. Ini adalah menunjukkan kesunahan atau berlaku atau terjadi pada hewan kurban yang kurbannya itu adalah sunat. Hewan kurbannya adalah kurban sunnah. Karena hukum daripada berkurban itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, kecuali menurut mazhab Abu Hanifah yang mengatakan berkurban itu hukumnya wajib. Apa sebab? Karena hadis diriwayatkan dari beberapa perawi, di antaranya oleh Al-Hakim Nisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban pada hari nahar itu, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, jadi dalam ayat ini Allah berbicara tentang kurban yang sifatnya sunat.
Ada kurban wajib? Ada. Apa itu kurban wajib? Di antaranya kurban nazar. Kalau seseorang sudah bernazar, hewan yang saya pelihara ini tahun depan cukup umur, saya bernazar untuk menjadi hewan kurban, maka hewan tadi tak boleh dijual, wajib untuk menjadi hewan kurban. Kalau sudah menjadi kurban wajib, maka orang yang berkurban itu tidak boleh lagi mengambil bagian daripada hewan kurban. Nah, maka penjelasan di sini kata Imam Syafi'i, wa inna ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadihi an kana tatawwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu hanya memakan daging hewan kurbannya atau hadyunya. Nah, bedanya hadyu ini hewan sembelihan pada untuk musim haji. Sementara adha hewan selain daripada itu untuk kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan hewan sembelihan hadyunya yang sifatnya sunat. Itu beliau makan. Wa amma ma wajada minal hadyi kullihi falaysa li sahibihi ay ya'kula minhu syai'an. Tapi adapun sembelihan hewan yang wajib, berarti hadyu yang wajib ataupun kurban yang wajib, maka semuanya tidak ada hak bagi sepemilik atau orang yang berkurban untuk memakannya atau mengambil bagian apapun dari hewan kurban itu, tidak boleh diambil. Kalau hadyunya itu adalah hadyu yang wajib, hewan sembelihan itu adalah hewan yang wajib, atau kurban yang diwajibkan, kurban wajib karena nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakannya karena sifat wajibnya tadi. Nah, bagaimana logikanya? Kata Imam Syafi'i, kama la yakunu lahu ayyakula min zakatihi wala min kafaratihi syai'a. Sama seperti orang yang tidak boleh memakan harta dari zakat. Artinya seseorang yang sudah punya harta sampai nisab zakat, maka zakat itu wajib dikeluarkan dan zakat itu tidak boleh diambil, tak boleh dia makan, tak boleh menjadi miliknya lagi. Sama juga seperti hadyu yang wajib tadi, tak boleh dia makan, dia mesti berikan semuanya kepada orang yang berhak menerimanya. Wala min kafarati syai'an. Juga seseorang tidak boleh mengambil bagian dari kafaratnya. Apakah kafarat sumpah, dia tak boleh mengambilnya, atau kafarat sebagai orang yang terlanjur, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan pada siang hari, maka kafaratnya itu memberikan makan sebanyak 60 orang fakir miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kafarat yang 60 tadi, 60 orang tadi tidak boleh dia ikut ambil atau ikut campur memakannya. Nah, kemudian in wajib alaihi ayyukhruja min mali syai'an. Jadi kalau dia wajib, dia tak boleh mengambil sedikit pun, dia harus keluarkan. Kemudian kalaupun dia ambil juga, itu akan menyebabkan falam yakhruj ma wajaba alaihi bikamalihi. Berarti dia tidak mengeluarkan yang sempurna, berarti tidak sempurna kewajiban yang dia lakukan. Kalau haji wajib pun dia makan, maka kewajibannya belum selesai karena tidak sempurna dia berikan haji tadi. Ataupun kalau ada orang yang zakatnya diambil walaupun sedikit, berarti dia tidak sempurna memberikan zakatnya. Wa haqqu liman ahdana filan ayyut'imal baisan fakir liqauli. Dan disenangi bagi orang yang melakukan haji sunat, begitu juga kurban secara sunat, kurban sunnah, untuk memberikan makan kepada al-bais al-fakir, orang miskin yang sulit. Karena ada perintah Allah, faqulu minha wa atimul bais al-fakir.
Kemudian wa qawluhu atimul qani wal mu'tar. Nah, makanlah, berilah makan orang yang susah, miskin lagi fakir. Ayat berikutnya, dan makanlah, dan berikanlah makan kepada orang yang qani, miskin tidak minta-minta, wal mu'tar, dan orang miskin yang meminta-minta. Nah. Masuk. Baik, terakhir Rasul mengatakan, wa man dha'a qabla al-waqti allazi yumkinu lil imamu an yusalliya fihi ba'da tulu'i syams wa yatakallamu fa yabruk fa rada yudhhiya a'ada. Ini terakhir, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum waktu, yang mana waktu itu memungkinkan imam untuk melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, maka lalu dia berkurban pada waktu itu sebelum imam tadi, padahal waktu itu imam sudah mungkin untuk waktu sholat itu paling cepat 15 atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Taruhlah jam 6.30 sudah boleh. Lalu imam belum sholat, lalu ada orang menyembelih sebelum imam sholat dan berkurban, maka ada, dia mesti mengulang. Nah, ini yang terakhir disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai kesimpulannya dari hadis yang mukhtalif tadi. Jadi dalam keadaan kebutuhan daging itu banyak, maka ambillah oleh sahibul kurban hanya kebutuhan makan 3 hari untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau tidak seperti itu, kembali kepada hukum asalnya, boleh mengambil seperti yang dia inginkan, tapi mesti juga berikan kepada fakir miskin atau orang lain atau karib kerabat. Inilah kompromi dari mana beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhalifil Hadis. Mudah-mudahan menambah ilmu wawasan kita tentang ini dan menambah penyempurnaan pelaksanaan ibadah kurban kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.